Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun. Fans pemburu roh terkutuk silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas tentang cerita Jujutsu Kaisen setelah Mei Mei bersama Yuji yang mendengarkan instruksi dari manajer Jujutsu kalau ada serangan lain yang berada di sekitar stasiun Meiji, dan kemungkinan besar itu disebabkan oleh ulah dari Mahito. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 86 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 86 ini giliran Yuji yang unjuk gigi. Dia turun ke stasiun bawah tanah sendirian dan berhadapan dengan manusia mutan buatan Mahito. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 86 kali ini adalah insiden Shibuya bagian keempat. Di awal scene kita diperlihatkan Mei Mei yang menyebarkan gagak-gagaknya untuk melihat kondisi dari stasiun bawah tanah. Yuji yang melihat hal itu bingung. Sebenarnya apa yang wanita itu lakukan? Karena mereka tidak punya banyak waktu. Adik Mei Mei yang bernama Ui Ui meminta penyihir itu untuk diam karena kakaknya sedang berbagi penglihatan dengan para gagak dan dia harus berkonsentrasi penuh. Tapi Mei Mei memberitahu jika dia tidak keberatan jika harus berbicara satu sama lain. Namun tiba-tiba ada beberapa gagak yang diserang oleh seseorang. Dan kejadian itu membuat Mei Mei menyadari akan kondisi yang terjadi. Dia bertanya kepada Itadori, pemuda itu lebih memilih mana, antara membunuh sekelompok manusia mutan yang lemah atau memusnahkan satu arwah kutukan yang kuat. Yuji yang ditanya itu hanya diam. Mei merasa kalau pemuda tersebut pasti akan memilih yang pertama. Dia menjelaskan jika para manusia mutan sedang berkeliaran dan menyerang penduduk di lantai B4F. Mungkin sebagian besar penduduk ada di peron jalur Fukutoshin di lantai B5F yang saat ini berada di dalam tirai yang tidak bisa dimasuki oleh para penyihir Jujutsu. Dan untuk lantai B1F sampai B4F ada di dalam tirai yang masih bisa dimasuki oleh para penyihir. Mei menduga berhubung gagak yang dia gunakan itu diselimuti oleh energi kutukan, membuatnya jadi tidak bisa untuk melihat ke dalam lantai B5F secara langsung. Menurutnya, mungkin para penduduk tak punya pilihan lain selain kabur ke lantai bawah, karena saat ini mereka dikejar oleh para manusia mutan. Gagak-gagaknya sendiri juga mendapatkan serangan di lantai B1F dan B2F. Menurutnya, sang pengguna kutukan atau arwah terkutuk yang membuat tirai itu pasti berada di sana. Tujuannya adalah untuk bisa membunuh para penduduk yang berencana kabur lewat lantai atas, atau mungkin itu adalah salah satu syarat untuk melakukan teknik pembuatan tirai. Mei mengaku kesulitan untuk menjelaskan apa sebab mereka bisa berada di sana atau apa yang sebenarnya para musuh sembunyikan di lantai bawah tanah tersebut. Sambil menuju ke arah tangga menuju ke bawah, Yuji menduga jika Mahito berada di sana. Ternyata memang benar, roh terkutuk itu berada di lantai tersebut. Menurutnya semua warga telah berhasil dia evakuasi ke tempat yang sudah direncanakan. Oke, balik lagi ke Yuji dan kawan-kawan ya guys. Mei Mei sebenarnya tidak bisa memastikan apakah roh terkutuk itu ada di sana atau tidak, karena gagaknya telah dibunuh sebelum dia bisa melihat dalang di balik itu semua. Tapi harusnya Mahito memang berada di sana, mengingat banyaknya mutan yang berkeliaran di sekitar lokasi ini. Menurut Mei Mei, berpencar bisa menjadi ide yang buruk. Tapi jika mereka terlalu berhati-hati, bisa saja semua orang di lantai B4F dapat dibunuh. Dia dan adiknya akan masuk menggunakan pintu ke-7 agar bisa langsung sampai di lantai terbawah. Kalau keadaan jadi buruk, dia meminta Itadori untuk masuk ke sana juga. Sedangkan pemuda tersebut akan masuk dari pintu 2. Beberapa saat kemudian, sebelum berpisah, Mei Mei berharap saat mereka bertemu lagi nanti, semoga saja tirai itu sudah dinaikkan dan para penduduk sudah berhasil mereka selamatkan, serta Itadori juga sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang berada di lantai dasar. Yuji meminta wanita itu untuk tidak perlu khawatir karena dia tidak akan kalah lagi. Dan akhirnya misi pun dimulai. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 21:03 malam.
Di lantai bawah tanah B2F, Yuji bertemu dengan seekor manusia mutan buatan Mahito yang berbentuk seperti belalang, dan dia sedang memakan tubuh seorang manusia. Melihat ada manusia yang datang, membuat makhluk itu emosi. Dia menyadari jika pemuda yang ada di hadapannya ini adalah seorang penyihir Jujutsu. Yuji sebenarnya tahu kalau ada arwah terkutuk dengan wajah jahitan di sekitar sini, dan dia bertanya di mana Mahito berada. Sambil menunjuk ke bawah, mutan itu memberitahu kalau arwah terkutuk tersebut berada di bawah lantai ini, dan tugasnya di sini adalah untuk melindungi tirai. Yuji yang mendengar hal itu teringat dengan pesan dari Gojo Sensei. Teknik perisai memang sulit. Ada banyak orang yang tidak bisa melakukannya, walaupun mereka itu kuat. Tapi dia sendiri bisa melakukan keduanya. Yuji merasa aneh. Kenapa lawannya itu membuat tirai 2 lapis? Tapi setelah melihat dengan seksama, membuat Yuji sadar kalau di sebelah mutan tersebut ada suatu alat yang seperti tertancap di lantai. Menurutnya makhluk di hadapannya ini bukanlah yang membuat atau menurunkan tirai, melainkan dia hanya melindunginya saja. Selain itu, benda aneh tersebut terlihat mencurigakan, dan Yuji berencana untuk menghancurkannya. Mutan itu bercerita, ketika dia berubah wujud dari manusia menjadi bentuk seperti ini, terasa tidak begitu enak. Namun dengan cepat, Yuji segera melancarkan serangannya dan menendang makhluk itu hingga menghantam dinding dengan sangat keras. Kemudian dia melancarkan serangan lanjutan untuk menyudutkan makhluk tersebut. Tapi di luar dugaan, mutan itu mampu menahan pukulan yang Yuji lancarkan. Ia pun segera mundur untuk menjaga jarak. Mutan itu merasa jika pemuda ini tidak pintar. Dia juga merasa yakin kalau Yuji pasti tidak tahu dia ini kutukan seperti apa. Menurutnya di dunia ini, mereka orang-orang yang tidak pintar akan mati duluan. Tapi Yuji yang masih dalam kuda-kudanya itu merasa bingung, karena menurutnya mutan yang ada di hadapannya ini adalah kutukan berbentuk seperti belalang. Mendengar jawaban tersebut membuat mutan itu jadi tahu kalau penyihir ini ternyata memang pintar juga. Akhirnya Yuji mulai terjun ke medan pertempuran. Kira-kira strategi apa yang akan Yuji lakukan untuk bisa mengalahkan mutan belalang tersebut? Lalu bagaimana dengan Gojo yang sebelumnya melakukan pertarungan sengit melawan 3 arwah terkutuk tingkat khusus? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 86 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 86 yang ending scene-nya memperlihatkan Yuji yang memulai aksinya dengan bertarung melawan seekor mutan buatan Mahito di lantai bawah tanah stasiun. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian penonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Engon yang kurang pas, Engon mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.